Tanda bukti yang dibawa itu hanya pakaian seadanya, jenazahnya tetap masih ada di Timor. Dalam rangka perayaan HUT ke-72 Kopassus, dilakukan kegiatan anjangsana dan ziarah kepada sesepuh purnawirawan Baret Merah Kopassus. Kegiatan ini dimulai dengan kunjungan ke tempat Brigjen TNI Anumerta Slamet Riyadi, di mana Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus, Mayor Infantri Irfanul Fikri, memimpin rombongan untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa beliau. Anggota Kopassus berkunjung ke tempat tinggal atau makam para sesepuh, menyampaikan penghargaan, serta mengenang jasa-jasa mereka yang telah berjuang untuk kepentingan negara. Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas jasa-jasa para pendahulu dalam membangun dan mengabdi pada bangsa dan negara melalui Kopassus. Ignatius Slamet Rijadi atau Slamet Riyadi adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah TNI dan Kopassus. Beliau merupakan tokoh utama dalam penggagas struktur dan operasional pasukan khusus. Ide-ide dan gagasannya kemudian diwujudkan oleh para penerusnya dalam membentuk Komando Pasukan Khusus Kopassus yang kita kenal saat ini. Terima kasih, kami mewakili keluarga besar Kopassus mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan silaturahminya dari Bapak Ibu untuk Kopassus dan kami juga mengucapkan selamat tahun Kopassus yang ke-72 semakin jaya dan sukses. Dilanjutkan anjangsana dan ziarah sesepuh purnawirawan Baret Merah Kopassus Letkol Infantri Purnawirawan Ijon Janbi yang dipimpin langsung oleh Kapten Infantri Rinto Haskoro mewakili Komandan Batalion 21 Grup 2 Kopassus yang sedang melaksanakan penugasan. Muhammad Ijon Janbi, yang lahir di Boskop, Belanda, pada tanggal 13 Mei 1914 dengan nama asli Rhodes Barendrecht Tropus Visser, adalah seorang mantan anggota Korps Spesial Tro Ebenknil yang memiliki pengaruh yang sangat besar bagi Kopassus. Pada tahun 1952, Kolonel Alex Kawilarang memanggil Ijon Janbi untuk menjadi pelatih bagi sebuah pasukan elit yang bertujuan untuk menumpas kelompok yang mengganggu keamanan negara. Beliau juga diminta untuk memimpin dan mendirikan Kesatuan Komando Teritorium 3. Sebagai Komandan Kopassus pertama, beliau memegang tongkat kepemimpinan dari tanggal 16 April 1952 hingga 1956. Dilanjutkan anjangsana dan ziarah sesepuh purnawirawan Baret Merah Kopassus Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Mungpar Hadimulyo. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Mungpar Hadimulyo lahir pada tanggal 11 Januari 1925 di Yogyakarta. Beliau adalah seorang purnawirawan TNI AD yang memiliki peran penting dalam sejarah militer Indonesia. Salah satu jabatan terkemuka yang pernah diemban adalah sebagai Komandan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada masa kepemimpinannya, beliau langsung terjun ke medan operasi dan memimpin RTP-1 dalam merebut kota Tondano. Dalam kepemimpinannya, terjadi perubahan penting dalam kesatuan ini, termasuk perubahan warna baret prajurit dari coklat menjadi merah. Serta diciptakan loreng khusus yang dikenal dengan sebutan Loreng Darah Mengalir. Dilanjutkan ziarah sesepuh purnawirawan Baret Merah Kopassus Jenderal TNI Kehormatan Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo yang dipimpin langsung oleh Komandan Batalion 23 Grup 2 Kopassus Mayor Infantri Aryuda Sakti yang berada di daerah Purworejo. Sarwo Edi Wibowo lahir pada tanggal 25 Juli 1927 di Desa Pangenjuru, Purworejo. Sarwo Edi Wibowo adalah seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah militer Indonesia. Pada Februari 1966, Sarwo Edi Wibowo secara resmi ditetapkan sebagai Komandan RPKAD oleh Letjen Ahmad Yani. Beliau menggantikan Kolonel Infantri Mungpar Hadimulyo hingga tahun 1967. Sarwo Edi Wibowo memainkan peran yang sangat signifikan dalam peristiwa Gerakan 30 September. Sebagai Panglima RPKAD, Sarwo Edi Wibowo memimpin pasukan dengan kecerdasan dan keberanian. Kepemimpinannya dalam menghadapi situasi yang kritis selama periode G30S mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tokoh militer yang dihormati dan diandalkan.
Kehadiran Sarwo Edi Wibowo dalam sejarah militer Indonesia tidak hanya sebagai seorang komandan militer, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap ancaman komunisme dan perlindungan terhadap stabilitas negara. Dedikasinya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara terus diingat dan dihargai oleh generasi-generasi berikutnya. Dilanjutkan anjangsana di keluarga Kopda Anumerta Suparlan yang berada di daerah Sleman, Bantul, Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan momentum untuk mengenang jasa-jasa mereka yang telah berjuang dengan dedikasi tinggi demi kemajuan dan kejayaan Kopassus serta negara. Keberanian Kopda Anumerta Suparlan merupakan cermin dari dedikasi yang luar biasa terhadap kesatuan dan rekannya. Pada tanggal 9 Januari 1983, dalam sebuah kontak senjata dengan satu kompi GPK Fretilin di Timor Timur, beliau dengan gagah berani bertempur sendirian untuk menyelamatkan seluruh rekannya dan menghambat kemajuan musuh sampai titik darah penghabisan. Kakak saya Suparlan ini memang disiplin sekali, baik di dalam di dalam kemasyarakatan maupun membantu orang tua. Jadi itu karena bapak saya itu pekerjaannya kan petani, jadi sering bantu di sawah ya. Kalau ada waktu kadang-kadang mampu mencari rumput untuk makan bersama. Pada pagi hari jamnya saya lupa, itu ada seorang anggota Kopassus, kalau nggak salah namanya itu Pak Mayor Jenderal Sudono, itu datang ke rumah bapak saya, terus memberikan kabar bahwa kakak saya yang bernama Suparlan itu gugur di dalam perjuangan di Timor Timur. Yang tanda bukti yang dibawa itu hanya pakaian seadanya, jenazahnya tetap masih ada di Timor Timur. Atas pengorbanan dan keberaniannya yang luar biasa ini, pemerintah memberikan penghargaan dengan menganugerahkan gelar Tanda Kehormatan Negara Bintang Sakti sesuai dengan Kepres nomor 20 TK/TH 1987 tanggal 13 April 1987. Nama beliau juga diabadikan di atas batu granit hitam Monumen Seroja, di Komplek Markas Besar TNI Cilangkap, sebagai penghargaan atas jasanya yang tak terlupakan. Anjangsana dan ziarah kepada sesepuh purnawirawan Baret Merah Kopassus adalah upaya penghormatan yang mendalam terhadap para tokoh yang telah berperan penting dalam sejarah kesatuan Kopassus. Dilanjutkan anjangsana mantan Komandan Grup 2 Kopassus ke-6 Kolonel Infantri Purnawirawan Sukiman. Kolonel Infantri Purnawirawan Sukiman adalah seorang mantan Komandan Grup 2 Kopassus yang memiliki peran penting dalam sejarah kesatuan tersebut. Beliau menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus pada tahun 1981, menggantikan Kolonel Infantri Toga Manahan Franky Tampu Bolon. Dalam kesempatan ini beliau berpesan menjadi seorang pemimpin menerapkan ilmu Hasto Condro Sengkolo. Itu ada ilmu yang namanya Hasto Condro Sengkolo. Hasto itu delapan, Condro itu meneliti atau mengawasi, Sengkolo itu tanda-tanda alam. Itu nomor satu matahari. Jadi kita kalau sebagai pemimpin yang hidupnya berkuasa, tanggung jawab yang besar, itu harus bisa menjadikan diri seolah-olah sebagai matahari. Matahari itu adalah yang menyinari dunia sepanjang masa. Anjangsana dan ziarah kepada sesepuh purnawirawan Baret Merah Kopassus diakhiri dengan ziarah di Taman Makam Pahlawan Husuma Bakti yang terletak di daerah Pucang Sawit, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan yang mendalam kepada para pahlawan Kopassus yang gugur dalam tugas, serta sebagai pengingat akan semangat pengabdian bagi kejayaan bangsa. Seluruh kegiatan ini mencerminkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap para sesepuh dan pahlawan Kopassus. Melalui anjangsana dan ziarah ini, anggota Kopassus menunjukkan solidaritas dan ikatan emosional yang kuat dengan keluarga besar Kopassus. Momen ziarah di Taman Makam Pahlawan Husuma Bakti menjadi titik akhir yang syarat makna, di mana anggota Kopassus menghormati dan mengenang jasa-jasa para pahlawan dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan. Semangat kesatuan dan kebersamaan semakin diperkuat, menjadikan Kopassus sebagai kesatuan yang teguh, tangguh, dan penuh semangat dalam melanjutkan perjuangan untuk kejayaan bangsa.